Halo semua, shalom. Puji syukur bahwa pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah gabungan PGIS Kota Batu untuk kaum pemuda. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fran dan Ibu yang telah menyediakan tempat. Saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan juga terima kasih banyak. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah sore hari ini, saya memohon dengan kasih Bapak Benny membawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Hanya satu tujuannya, untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mau belajar kembali dibentuk seperti serupa dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kelembutan kepada hati kami untuk sore hari ini boleh belajar tentang Engkau, boleh belajar juga boleh bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami, dan kiranya persekutuan ini boleh terlaksana dari awal, pertengahan hingga akhir atas tuntunan dan juga atas bimbingan-Mu. Kami menyerahkan persekutuan sore hari ini juga teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan, serta akan tibakan hingga selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami masuk dalam persekutuan ibadah pada sore hari ini. Amin. Ya, masih semangat. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat buah pujian. Sebuah pujian yang mengatakan bahwa bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, saya ingin mengajak semua untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya ya. Ya, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, kita angkat sebuah pujian yang mengatakan hari ini kurasa bahagia. Kira-kira bahagia enggak pada hari ini? Bahagia. Kira-kira bahagianya kenapa? Kenapa, Pak? Kamu saudara seiman ya, Pak ya?
Karena kita bertemu saudara-saudara seiman kita, dan puji Tuhan bahwa pada hari ini kita juga ditemani oleh suara-suara yang begitu indah. Karena hari ini adalah hari yang sangat bahagia, mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Sambil kita bertepuk tangan kembali. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita tunjuk saudara-saudara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yeskiel Sanak MTH, terlebih dahulu mari kita angkat pujian yang mengatakan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan tanganku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari kita katakan satu-satunya, Pak. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati,
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan sore hari ini di mana Tuhan menghimpun kami bersama pemuda-pemudi PGIS Kota Batu ini di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya untuk kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami memahami firman-Mu dan akhirnya kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat sore, Shalom. Ya, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan sore hari ini untuk kita renungkan bersama firman Tuhan yang saya pilih bagi kita pada sore hari ini dari surat Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakan ayat 1 saja bagi kita dan teman-teman, Bapak Ibu akan memperhatikan, kita akan melihat ayat-ayat yang lain juga. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sore hari ini saya memberikan satu tema bagi kita, yaitu dipulihkan untuk melayani. Dipulihkan untuk melayani. Saudara-saudara, teman-teman semua, kalau biasanya ada barang-barang yang rusak atau yang sudah tidak dipakai, atau barang-barang rongsokan, biasanya kalau sudah tidak dipakai, itu berarti barang-barang tersebut sudah tidak berguna lagi. Barang-barang tersebut sudah tidak punya nilai lagi, sudah tidak punya harga lagi. Sehingga biasanya barang-barang tersebut sudah dibuang atau sudah disimpan di gudang. Nah, kalau barang-barang rongsokan itu mau digunakan lagi, difungsikan lagi sebagai barang-barang yang berharga atau barang-barang yang bernilai, maka barang-barang tersebut harus didaur ulang. Ya. Kalau sudah didaur ulang, maka barang-barang tersebut akan memiliki harga lagi atau memiliki nilai lagi, sehingga bisa dapat digunakan atau bisa dapat dimanfaatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kehidupan kita itu digambarkan seperti barang-barang rusak tadi, barang-barang rongsokan tadi. Sebelum kita
hidup di dalam Tuhan atau sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup dalam dosa. Dan hidup kita itu seperti barang-barang rusak tadi. Sudah tidak memiliki nilai, sudah tidak memiliki harga, sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita ini diubahkan. Hidup kita ini kembali dipulihkan. Sehingga kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Pribadi-pribadi yang istimewa. Kalau kita sudah dipulihkan kembali, maka hidup kita ini harus berguna. Hidup kita ini harus bermanfaat bagi orang lain atau bagi sesama. Maka hal pertama yang kita lihat di sini, firman Tuhan katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi karena kita telah dipulihkan kembali, maka kita harus mempersembahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, kita perhatikan di sini dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Kata tubuh di sini, teman-teman sekalian, bukan hanya tubuh atau fisik kita seperti saya ini atau seperti teman-teman yang ada ini. Tetapi lebih dari itu, mempersembahkan tubuh di sini artinya kita mempersembahkan hidup kita ini secara total. Mempersembahkan hidup kita ini seutuhnya kepada Tuhan. Yaitu tubuh, jiwa, dan juga roh kita. Ya, persembahkan, serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai sesuai dengan kehendaknya untuk menjadi berkat bagi sesama. Ada satu pujian yang bagus di Kidung Jemaat, ya. Saya lupa nomornya, nomor berapa ya. Tapi pujian itu mengatakan kuserahkan, ya, serahkan tubuh, jiwa, rohku kepada Tuhan. Aku berserah. Nah, judulnya seperti itu. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Jadi mempersembahkan hidup, bukan hanya tubuh ini, tetapi tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan kepada Tuhan. Mengapa? Karena hidup kita ini telah dipulihkan kembali. Seperti barang rongsokan, barang rusak tadi, yang tadinya sudah dibuang, sudah tidak punya arti, tetapi dipungut, dipilih, dan didaur ulang, dan akhirnya menjadi barang yang berharga atau barang yang bernilai. Yang kedua, kita perhatikan di ayat yang kedua. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Artinya karena kita sudah dipulihkan kembali, maka kita harus hilangkan hal-hal duniawi yang menghambat kita untuk kita melayani Tuhan. Ya. Menghilangkan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang merupakan penghambat bagi kita di dalam kita melayani Tuhan. Biasanya kalau kita mau melayani Tuhan, saudara-saudara, ada banyak hambatan, ada banyak alasan. Ya, ada alasan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Ya, ada alasan
macam-macam alasan, saya belum punya waktu dan seterusnya. Ya. Alasan-alasan tersebut merupakan penghambat. Sehingga biasanya kita berkata begini, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Saudara-saudara, iblis itu sangat sukses, sangat berhasil menanamkan kata nanti itu di dalam pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, menanamkan itu di dalam diri anak-anak Tuhan sehingga ketika dipercayai untuk melayani Tuhan selalu berkata, saya tidak bisa. Ya, saya tidak berani tampil. Nanti dulu dan seterusnya. Saya sangat yakin bahwa di setiap gereja kita masing-masing selalu ada waktu untuk kita melayani. Selalu kita diberi ruang atau kesempatan untuk melayani. Amin. Iya. Tapi biasanya yang jadi hambatan itu ya diri kita sendiri. Selalu ada alasan ketika dijadwalkan untuk memimpin puji-pujian atau untuk singer atau untuk main musik atau untuk melayani pelayanan-pelayanan yang lain. Seringkali kita ada saja alasan. Oh nanti, kita mau pertemuan pemuda ya, hari Senin ya. Jangan, hari Senin saya nggak bisa. Ya udah Selasa ya. Mikir-mikir Selasa juga nggak bisa. Ya udah hari Jumat saja. Enggak, hari Jumat saya sudah punya rencana. Rencananya apa? Hari Jumat nanti saya sakit gigi. Nah, itu alasan-alasan yang mengada-ada gitu ya. Saya berharap supaya kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai pemuda-pemudi yang merupakan generasi penerus gereja ya. Biasanya kita dengar ada istilah yang mengatakan bahwa pemuda-pemudi itu adalah gereja generasi yang akan datang. Betul ya? Biasa kita dengar seperti itu. Tetapi saya mau katakan begini. Kita sebagai pemuda-pemudi, kita bukan hanya sebagai pemuda-pemudi yang akan menjadi generasi yang akan datang. Tetapi kita juga menjadi generasi untuk gereja masa kini juga. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena bagaimana mungkin kita katakan bahwa nanti saya menjadi generasi penerus gereja yang akan datang, sementara mulai dari sekarang kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kita mau melayani masih banyak alasan seperti yang tadi saya katakan. Mau persekutuan aja masih nggak mau gitu ya, masih nunda-nunda waktu gitu. Ya, sebenarnya kalau kita hadir semua anggota-anggota gereja-gereja PGS, kalau kita hadir semua ya bisa separuh dari lapangan ini kita. Ya, bisa kalau hadir semua begitu ya. Tapi ya itu kembali lagi bahwa masih banyak alasan dalam hidup kita masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Ya, kita perhatikan di sini bahwa kita harus hilangkan hal-hal yang sifat duniawi tadi begitu ya. Kita harus semangat di dalam melayani Tuhan ya. Ada 3 tipe orang gitu ya dalam bergaul ya. Dalam bergaul itu ada 3 tipe orang dalam bergaul. Ada orang yang bergaul itu ikut arus gitu ya. Jadi kalau pokoknya dia di gereja, pokoknya gereja seperti, tapi di luar juga ya ikut arus hidupnya. Seperti itulah, nggak ada bedanya seperti itu. Ya, tapi ada orang yang kedua yang mengisolasi diri gitu, menutup diri. Kalau mau melayani ya masih belum mau, masih ya pokoknya selalu ada alasan. Tapi ada orang juga yang terbuka gitu ya, terbuka gitu, terbuka untuk bergaul dengan siapa saja, tetapi juga bisa menempatkan diri gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mestinya seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita bergaul, ya kita bergaul, kita hidup di dunia ini,
ya kita bergaul dengan siapa saja, tetapi kita harus bisa memilah-milah, kita harus berbeda, kita harus tampil sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kehidupan kita itu kita harus pancarkan kebenaran, pancarkan kasih Tuhan. Jangan sampai ikut arus seperti tadi saya katakan. Jangan juga kita sampai menutup diri, juga nggak boleh begitu ya. Kita bergaul dengan siapa saja, di mana saja, tetapi ya kita harus tampil beda. Tampil beda bukan soal fisik, bukan soal pakaiannya, tetapi dari kelakuan kita harus berbeda. Ya, ada satu contoh, ada satu ilustrasi tentang ikan laut. Ya, ikan laut itu hidupnya di laut ya. Laut itu asin ya. Asin gitu ya. Tetapi ikan laut sekalipun hidup di laut tetapi tidak asin. Ya, kalau sudah dibawa sampai ke rumah ya masak ya harus tetap pakai garam gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak ikut terpengaruh dengan keadaan tempat dia di mana ia ada begitu. Nah, itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi Kristen, ya kita harus tampil seperti itu. Tidak ikut arus, tidak terpengaruh. Selanjutnya, hal yang berikut di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan demikian. Ya, saya baca. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang ketiga di sini adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengevaluasi diri. Dalam melayani Tuhan, kita harus mengevaluasi diri. Tahu kemampuan kita. Jadi, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak memikirkan hal-hal yang melampaui kekuatan kemampuan kita. Lebih tinggi begitu ya, sehingga kalau hal itu tidak tercapai malah jadi bawa penyakit bagi kita. Ya, apalagi sekali lagi, jangan sampai kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita masing-masing diciptakan oleh Tuhan menjadi pribadi yang istimewa. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Loh, kok saya kok tidak sama seperti teman saya itu? Ya, fisiknya seperti itu, atau dari sisi kemampuan dia lebih pintar, dia lebih baik ya. Tidak boleh kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus mengucap syukur atas pribadi kita masing-masing karena Tuhan menciptakan kita masing-masing istimewa di mata Tuhan. Amin. Kita istimewa di mata Tuhan, kita masing-masing unik di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Oleh sebab itu tidak boleh kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, kalau saya kasih contoh seperti ini ya, barang yang tajam, misalnya kapak dengan pisau silet, ya, kapak itu besar begitu ya, diasah tajam. Tetapi kapak itu tidak bisa dipakai untuk cukur, untuk ya misalnya yang laki-laki tidak dipakai untuk cukur kumis begitu ya. Tetapi pasti pakainya silet gitu ya. Kapak itu dipakai kalau misalnya tebang pohon yang besar seperti itu. Ya. Sebaliknya pisau silet pun demikian. Tajam, tetapi pisau silet itu tidak bisa dipakai untuk tebang pohon yang besar seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa setiap benda itu berfungsi pada tempatnya masing-masing. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita. Kita masing-masing juga, kita punya kemampuan masing-masing, punya keunikan masing-masing. Oleh sebab itu sekali lagi kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kalau ada yang masih membanding-bandingkan diri dengan orang lain sehingga selalu merasa
minder, mau melayani Tuhan itu minder, merasa tidak bisa, merasa tidak bisa tampil, tidak berani dan sebagainya. Mulai sore hari ini harus ingat, berubah, harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita, masing-masing kita istimewa di mata Tuhan. Berikut ayat-ayat selanjutnya, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Saya simpulkan ayat 4 sampai ayat yang ke-6 di sini bahwa kita di dalam kita melayani Tuhan, kita harus bekerja sama dengan orang percaya yang lain, saudara-saudara kita seiman yang lain. Ya, jadi kita di dalam gereja kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda, ya, ras yang berbeda, kita latar belakang ekonomi juga mungkin berbeda, tetapi Tuhan mempertemukan kita sebagai gereja. Kita adalah keluarga Allah, ya, kita adalah keluarga Allah atau kita adalah tubuh Kristus. Maka kalau kita melayani baik di gereja ataupun di luar gereja, kita perlu orang lain, kita perlu saudara kita yang lain, khususnya saudara-saudara seiman di dalam kita melayani. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, tadi kita melihat pemain musik kita, ya, ada yang pegang gitar, ada yang pegang yang lain, sehingga semua bisa berjalan dengan baik begitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus seperti itu. Saling mengajak untuk bekerja sama. Untuk kita melayani Tuhan, kita tidak bisa melayani sendiri. Ya, kalau kita melayani sendiri, yaitu kita sifat egois sehingga pelayanan apapun yang kita lakukan itu tidak akan berjalan secara maksimal. Ya, tidak akan berjalan secara maksimal. Satu benda yang meskipun tidak terlalu berat, kalau satu orang saja yang angkat, maka akan tetap jadi berat. Tetapi kalau beberapa orang atau bahkan banyak orang yang mengangkat barang tersebut, mungkin hanya dengan ya ulurkan satu jari saja barang tersebut sudah bisa diangkat seperti itu. Nah, itulah di dalam pelayanan pun kita harus seperti itu. Tidak ada yang misalnya di gereja dia bisa melayani semua. Ya, bisa melayani semua, bisa main musik, bisa WL, bisa singer, bisa. Wah, itu tidak mungkin, mustahil untuk hal itu bisa terjadi. Karena itu di dalam pelayanan di gereja kita masing-masing, kita harus bekerja sama. Ya, sebagai pemuda-pemudi PGIS Kota Batu ini juga kita harus bekerja sama, bergandengan tangan, bahu-membahu untuk kita bisa jadi saksi di kota kita ini, ya, di kota kita. Yang terakhir di ayat yang terakhir kalau kita baca, itu berbicara tentang karunia-karunia. Jadi kita harus aktifkan karunia yang ada pada diri kita masing-masing. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang tidak diberikan karunia oleh Tuhan. Ya, kita masing-masing diberikan karunia oleh Tuhan. Ada yang mungkin 1, ada yang 2, ada yang 3, ya. Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus kita aktifkan. Bagaimana kita bisa aktifkan setiap karunia yang ada pada kita? Bagaimana kita bisa tahu bahwa oh saya memiliki karunia ini? Untuk kita bisa tahu hal itu, kita harus terjun di dalam pelayanan. Kita harus ambil bagian dalam pelayanan, ikut di dalam pelayanan. Kalau kita sudah ikut di dalam pelayanan, nanti kita tahu, oh ternyata Tuhan berikan kepada saya karunia ini. Sehingga kita bisa kembangkan karunia tersebut untuk jadi berkat. Ya, karunia saya, ya kalau saya kasih contoh ya, karunia saya kalau saya aktifkan berarti karunia saya bisa berfungsi untuk
untuk Pak Ngatno begitu ya. Sebaliknya, karunia Pak Ngatno kalau Pak Ngatno aktifkan itu bisa bermanfaat untuk saya. Nah, sehingga kalau kita tidak aktifkan karunia yang ada pada kita, maka itu artinya bahwa kita egois begitu. Ya, kita egois. Jadi saudara-saudara, ini penting bagi kita semua. Kita masing-masing diberikan karunia oleh Tuhan. Amin. Kita masing-masing. Jangan ada yang berkata bahwa saya tidak punya karunia. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saya hanya bisa datang ke gereja, duduk ikut ibadah, lalu setelah itu pulang, ya. Ya, kalau kita berkata seperti itu perkataan yang tidak benar. Karena sekali lagi seperti tadi awal saya katakan bahwa barang yang rusak kalau sudah didaur ulang, maka itu akan berfungsi. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang tadinya kita hidup dalam dosa dan kita dipanggil, kita dipilih, kita dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan kembali oleh Tuhan, maka Tuhan juga mau pakai setiap kita untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak mau melayani dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu berarti ya kita belum dipulihkan oleh Tuhan. Kita belum benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, ya. Tapi kalau kita sudah merasa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka hidup kita harus untuk Tuhan. Saya baca ayat 36 dari ayat yang ke-11 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, maka yang pertama tadi, kita harus mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Yang kedua, hilangkan hal-hal yang sifatnya hal-hal duniawi yang menghalangi kita dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga harus mengevaluasi diri. Tidak boleh kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang keempat, kita juga harus bekerja sama dengan sesama orang percaya di dalam kita melayani Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus aktifkan setiap karunia yang Tuhan telah taruh, yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pada sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar sore hari ini tertanam di hati kami masing-masing, dan kiranya Roh Kudus juga yang menolong memampukan kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Yes atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan membawa setiap pokok-pokok doa kita, doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tetapi sebelumnya kita angkat sebuah pujian yang mengatakan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, oh sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalamku dimengerti. Sungguh, mari kita katakan sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya mengundang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Saya mengundang Mbak Fani dan Mas Yosua untuk maju. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Mari kita katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang sudah Kau berikan kepada setiap dari kami masing-masing Tuhan, untuk setiap nafas kehidupan yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk studi, untuk pekerjaan yang sedang kami lakukan Tuhan. Kami ucap syukur untuk segalanya Tuhan, dan juga terkhusus untuk waktu yang sudah ada ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan dari gereja yang berbeda-beda Tuhan, pemuda-pemudi Kristen boleh dipersatukan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu Tuhan, mengenal satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pemuda PGS Kota Batu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap bisa bertumbuh, dapat mengenal satu dengan yang lainnya Tuhan, dan lebih lagi kami semakin erat dengan-Mu Tuhan, dan lebih lagi Tuhan lebih erat dengan sesama kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk program-program pemuda PGS Kota Batu ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk ibadah dan pertemuan-pertemuan selanjutnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk gereja-gereja yang akan menjadi tuan rumah kegiatan ibadah kami Tuhan. Biarlah bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah melalui persekutuan yang ada ini Tuhan, kami boleh dipererat satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, kami anak-anak muda berangkat dari Kota Batu ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami bersama-sama bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keberadaan bangsa Indonesia, untuk tanah air kami yang sampai saat ini kami boleh berada di tempat ini ya Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau menyerahkan untuk para pemerintah kami ya Bapa.
baik para presiden, wakil presiden, bahkan para jajaran-jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati mereka. Biarlah roh takut akan Tuhan, kebijaksanaan, hikmat, marifat selalu ada bagi mereka dalam setiap kepemimpinan mereka. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap program-program yang saat ini sedang mereka jalankan, kami terus dukung di dalam doa menyerahkan program ini, sehingga setiap program-program yang ada boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan dari bangsa kami, tentang pandemi COVID-19 yang masih dan belum berlalu dari bumi kami ya Bapa. Kami bersatu hati saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi bangsa kami. Kami rindu untuk pemulihan atas bangsa kami terjadi ya Tuhan, sehingga kami sebagai masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia boleh melakukan setiap aktivitas kami seperti biasa ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk para tim medis tentunya yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien-pasien yang terpapar, bahkan keadaan-keadaan pandemi dimanapun berada ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi para tim medis yang ada. Tuhan terus berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, kesabaran ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi yang ada. Kami bersyukur bahwa masyarakat di Indonesia sudah mau Tuhan untuk divaksinasi. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan menolong. Biarlah Tuhan terus membuka pikiran, bahkan membuka hati para masyarakat yang mungkin masih mengeraskan hati. Biarlah mereka juga mau Tuhan terlibat dalam program pemerintah untuk divaksinasi. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya persilakan untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Saya mengundang bagi yang bertugas untuk mempersiapkan diri, dan saya mengundang Saudara Dwi untuk membawa kita dalam doa persembahan. Ya teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami kembali dalam persekutuan yang indah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan sebentar kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi. Biarlah kami percaya Engkau tetap melimpahi kami dengan penuh sukacita, dan kami terus berdoa biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berguna bagi pelayanan, khususnya untuk pemuda PGK. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita iringi dengan pujian yang mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, bahwa cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita angkat pujian sekali lagi dan mengundang semua untuk bangkit berdiri. Berdiri lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sambil kita bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita katakan, ku mau selalu bersyukur,
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari rekan-rekan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sapaan firman Tuhan yang menguatkan kami, melalui sapaan Tuhan yang mengingatkan kami, melalui sapaan Tuhan yang memberkati kami. Biarlah sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, segala sesuatu yang boleh kami lakukan di dalam persekutuan ini, apa yang kami layankan, semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati setiap kami yang boleh hadir pada saat ini. Kami bersyukur untuk GKMI Sobat yang telah melayani. Kami bersyukur untuk pelayanan Bapak Pendeta Yeskiel Sanak. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya bersama dengan GKMI Sobat. Kami juga bersyukur untuk tempat di mana kami berada, Fond Dinasti ini. Kiranya juga Tuhan memberkati tempat ini. Engkau memberkati orang-orang yang Tuhan tempatkan mengelola tempat ini. Bahkan pemilik tempat ini Tuhan juga memberkati. Dan biarlah setiap gereja-gereja, anak-anak Tuhan yang Tuhan hadirkan saat ini, boleh pulang dengan membawa berkat-Mu. Karena itu saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Dan kami dari tim acara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Dan saya secara pribadi berharap juga Pak untuk ada acara seperti ini lagi Pak. Mungkin di teman-teman yang lain nanti Pak. Ya, terima kasih saya ucapkan. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.